Mengingat kembali ke Gias 2016, Mitsubishi Motorcraft Mayuda Sales Indonesia kenakan XM Concept, sebuah perpaduan antara SUV dan MPV. Nah, dari situ lahirlah Xpander. Gak lama di 2019, kita berkenalan dengan satu model, namanya Xpander Cross. Mungkin ada satu atau dua hal yang belum Anda ketahui tentang Xpander Cross. Simak ulasan berikut ini ya. Kalau boleh dibilang, Xpander Cross merupakan keturunan paling kental dari XM Concept. Karena dia memadukan gaya SUV dalam statusnya sebagai MPV. Cladding tebal menyelimuti bagian bawah bodi, menguatkan gaya SUV-nya. Udah gitu, dia ada ornamen bak pelindung skid plate. Nah, ini desain ini membedakan Xpander biasa. Xpander Cross itu varian termahal dari keluarga Xpander. Tentunya urusan fitur paling komplit. Misal di lampu, bagian headlamp dan high beam, dia sudah LED, begitu pula di RL dan fog lamp. Juga di belakang, LED menjadi bagian dari lampu kombinasi belakang. Satu lagi, dia dibekali dengan smart entry. Jadi, tidak perlu berinteraksi dengan anak kunci, tinggal tekan tombol, bisa dibuka. Nah, tapi sebelum masuk ke kabin, kita bahas dulu hal nomor 2. Bukan sekadar dada tangguh yang dikuatkan oleh cladding dan wajah dynamic shield Xpander. Dia dibikin lebih tinggi dari Xpander biasa, totalnya 225 mm. Yang artinya itu pun lebih tinggi dari Pajero Sport yang 218 mm. Pun dibanding kompetitornya, bisa dibilangnya lebih tinggi. Nah, Xpander Cross dibekali sarana hiburan yang komplit. Mitsubishi sematkan head unit 7 inci berisi konektivitas lengkap. Ada radio, Bluetooth, telepon, dan USB. Uniknya lagi, dia punya fitur Android Auto. Jadi pengguna Android bisa menikmati berbagai fitur Google, seperti Maps, Spotify, hingga Google Assistant. Lihat ke bawah, pengaturan AC masih knob putar, nggak kayak kompetitornya yang udah digital. Cuman ya tidak masalah sama sekali, karena untuk arah semburan, kekuatan kipas, dan seberapa dingin suhu kabin itu bisa diatur lewat knob putar di tengah ini. Disayangkan, Xpander Cross dibekali dual SRS airbag, tidak seperti kompetitor yang jumlahnya bisa sampai 6 seperti Rush. Fungsinya memang untuk meminimalisir cedera, bahkan kematian jika terjadi kecelakaan. Nah, akan lebih baik jika jumlahnya lebih banyak, bukan? Ya, sarana hiburan lengkap memang bikin perjalanan makin seru. Cuman mungkin tidak semua bisa menikmati, terutama di baris ketiga dan orang dewasa yang berpostur tinggi. Karena sebenarnya ruangnya agak sempit dan perlu diingat ini posisi paling maju, tinggi saya 170 cm. Memang ruang kepala masih ada sisa. Cuman untuk kaki agak sedikit mengangkat, tidak disangga oleh jok, jadi berasa agak jongkok. Untuk perjalanan jauh mungkin kurang nikmat. Nah, tapi urusan keselamatan semua kebagian 3-pointed seat belt rata sampai baris ketiga. Nah, enaknya semua dilindungi oleh sabuk pengaman. Dan urusan keselamatan sebenarnya Xpander pun bukan suatu mobil yang payah gitu. Karena sebenarnya di fitur penjaga handling ada Vehicle Stability Assist dan Hill Start Assist. Vehicle Stability Assist berperan menjaga arah mobil sesuai dengan keinginan pengemudi, meminimalisir selip seperti oversteer atau understeer, sementara HSA berfungsi ketika menanjak. Saya bahas langsung sambil kita jalan aja deh ya.
HSA punya jeda waktu 3 detik antara pedal rem dan pedal gas di tanjakan. 1, 2, 3. Seperti dijelaskan di awal, Xpander Cross itu tingginya 225 mm, lebih tinggi dari Xpander biasa dan kompetitornya. Nah, termasuk di dalamnya, itu ada penyesuaian seperti damper, caster angle, dan pegasnya. Dengan settingan seperti itu, bantingan di dalam kota di jalan yang rata memang lebih mantap, meminimalisir gejala body roll. Tapi ketika jalan sudah bergelombang, jalannya kasar, itu suspensi jadi agak keras gitu. Meski sebenarnya di poros belakang ketika kita bawa di dalam kota itu terasa mewah gitu di Xpander Cross ini. Di balik bonet tersemat jantung Mivec 1500 cc 4 silinder. Total output bisa sampai 105 PS di 6000 rpm, dibarengi torsi 141 Nm di 4000 rpm. Penyaluran terlaksana ke roda depan melalui gearbox 4 percepatan otomatis. Di komposisi ini tampaknya lebih nikmat menggunakan model manual, karena sebenarnya transmisi otomatis dan mesin 1500 cc ini bikin akselerasi kurang cekatan. Cuman bukan artinya loyo. Soalnya di antara kompetitor, dia itu ada di tingkatan moderat. Jadi nggak sekuat BRV yang 120 PS 145 Nm itu. Dorongan akselerasinya ketika udah berjalan tuh sebenarnya biasa aja, nggak terlalu impresif gitu. Seperti tertahan, nggak begitu keluar gitu tenaganya. Jadi ya itu, karakter mesinnya Xpander Cross mungkin lebih nikmat di transmisi manual. Walau mesinnya terdengar moderat, tapi soal fitur, untuk di LSUV atau LMPV, Xpander boleh berbangga. Karena di sebelah kanan ada tombol untuk cruise control. Jadi beban berkendara perjalanan jauh jadi lebih ringan. Tinggal posisiin aja kaki di pedal rem ketika cruise control aktif. Untuk urusan gas, biar sistem yang menjalanin gitu. Pastinya mendukung efisiensi, karena sistem itu bakal menjaga pijakan gas atau bukaan throttle yang lebih konstan dibanding kaki kita sebagai manusia. Nah, terakhir kami menguji konsumsi bahan bakarnya. Di daerah perkotaan, bertemu dengan macet, suasana yang kadang ramai lancar, kadang juga padat merayap, itu dia bisa dapat 14,6 km per liter. Begitu dites di jalan tol, bebas hambatan di malam hari, itu bisa sampai 15 km per liter. Nah, kalau dikombinasiin, kira-kira hitungan kami itu ada di angka 14,7 km per liter. Total pengujian sekitar 200 km campuran antara dalam kota dan luar kota. Setiap kontestan punya keunggulannya masing-masing, bisa unggul di 1 atau 2 sisi. Dari 10 hal tadi, Xpander sendiri menawarkan keunggulan berupa fitur sarana hiburan kekinian, fitur keselamatan berkendara komplit, dan juga ground clearance tinggi. Nah, untuk urusan kenyamanan berkendara, Xpander Cross tawarkan handling yang mantap, hanya saja sedikit kaku di jalan yang tidak rata. Untuk berita selengkapnya tentang Xpander Cross, bisa mengunjungi website kami, foto.com, Carvaganza, dan Zik Wheels. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video kami ini. Sampai jumpa!